Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Urip Daryanto. Semoga Anda semua diberi kesehatan, kebarokahan, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segmen Ulas Berita kali ini, saya akan bahas tentang sebuah sorotan berita di Jawa Pos Radar Kudus. Blora dibanjiri wisatawan, angka kunjungan tembus 545.000. Dalam ulasannya, disebutkan sampai Juli 2025, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Blora sebanyak 545.686 orang. Target dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Blora, 549.267 kunjungan. Kepala Bidang Pariwisata Yatirom Donah optimis, target kunjungan wisata di Blora tahun 2025 ini akan tercapai. Saat ini masih awal September, sehingga sisa angka kunjungan untuk memenuhi target tersebut sebanyak 4.000 orang optimis akan tercapai. Disampaikan Yati, di tahun 2025, kunjungan wisata dalam periode Januari sampai Juli ternyata lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yakni pada periode yang sama hanya mampu mendatangkan 527.498 wisatawan. Sepakat jika saran yang disampaikan Dinpora Budpar bahwa pengelola wisata di Blora diminta untuk terus melakukan peningkatan wahana di tempat wisata sehingga menarik perhatian pengunjung, termasuk meningkatkan promosi melalui media sosial. Dan tidak kalah pentingnya, para pengelola wisata dihimbau sesering mungkin untuk menggelar event yang menarik pengunjung. Pemirsa, bukan berarti menaifkan keberadaan sejumlah wisata di Blora lainnya. Keberadaan dua lokasi wisata di Blora, Kuat Terawang di Todanan dan Noyo Gimbal di Desa Bangsri Kecamatan Jepon, menyokong angka yang signifikan sehingga tingkat kunjungan wisata di Blora naik. Dan hingga bulan Juli 2025 ini mencapai angka 545.686 orang. Anda ingin menikmati kopi di dalam gua bersama keluarga teman dekat? Ayo datang ke Blora, Jawa Tengah. Tepatnya di Gua Terawang Eco Park yang ada di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan. Sungguh sebuah sensasi yang luar biasa. Betapa tidak, keheningan di tengah seduhan kopi tetap didapat, meski banyak orang atau pengunjung lain yang lalu lalang untuk healing di dalam gua. Ala-ala kafe, saat menikmati kopi di gua, Anda akan dimanjakan dengan tempat duduk tertata rapi berikut meja. Sementara pemandangan stalaktit stalagmit tersuguh di depan mata, dibalut dengan kerlingan lampu yang membuat suasana semakin romantis dan sensasional. Lokasi ngopi di dalam Gua Terawang tepatnya berada di Gua Sab 3. Banyak varian kopi yang bisa Anda pilih, termasuk diantaranya kopi khas Blora tentu. Selain kopi, beragam makanan ringan juga dijajakan. Dan ini penting pemirsa, untuk harga makanan dan segelas kopi di kafe yang ada di dalam Gua Terawang, dijamin tidak menguras isi kantong. Semuanya standar. Untuk menikmati segelas kopi di kafe Gua, pengunjung cukup merogoh kocek sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000. Untuk berbagai jenis makanan ringan, hanya dibanderol kisaran Rp15.000. Untuk harga tiket masuk gua juga tidak mahal, yakni hanya Rp12.000 per orang. Mau tahu untuk biaya parkir? Bagi Anda yang memakai kendaraan roda 2, akan dikenakan tarif parkir Rp3.000, sementara untuk tarif parkir mobil Rp7.000. Tidak percaya? Datang dan buktikan. Anda akan menikmati kopi sembari menikmati indahnya stalaktit dan stalagmit. Dinding gua berupa batu kapur dan rembesan air tipis-tipis kian menambah elok. Belum lagi disempurnakan dengan sorotan lampu beraneka warna. Lokasi Gua Terawang boleh dibilang cukup strategis dan mudah dijangkau bagi warga yang tinggal di Kabupaten Pati, Grobogan. Dari pusat kota Blora, jaraknya sekitar 33 km. Bisa ditempuh melalui jalur Blora Ngawen Japah, Lantas Todanan, atau bisa dari Blora Kunduran dan Todanan. Gua ini berada di kawasan hutan jati milik Perum Perhutani KPH Blora, tepatnya di petak 45D dengan luas sekitar 1 hektar. Saat memasuki kawasan gua,
pengunjung akan disambut sekerumunan kera ekor panjang. Meski jumlah kera tidak seperti di kawasan Sangeh, konon hewan primata ini merupakan penghuni asli hutan jati di sekitar Gua Terawang. Mereka liar dan tampaknya kera-kera itu menyambut pengunjung gua semata menanti uluran dapat makan dari pengunjung. Kondisi gua ini yang sedemikian memikat berkat adanya sentuhan-sentuhan tangan kreatif. Dulu, potensi gua tidak menarik. Kalaupun ada pengunjung boleh dibilang hanya dari warga Blora dan sekitarnya. Saat ini, pengunjung dari Jakarta, Jogja, Semarang, dan dari sejumlah daerah lain sudah lazim. Hal ini diakui oleh Administrator Perum Perhutani KPH Blora, Yeni Ernaningsih. Menurutnya, sebelum dilakukan penataan, jumlah pengunjung gua sangat sedikit. Kondisi gua waktu itu benar-benar alami, diperparah jalan di dalam gua masih berupa tanah dan licin. Kini, setelah ditata dengan diberi penerangan dan jalan yang dibeton, pengunjung dapat menikmati keindahan gua dengan nyaman. Termasuk bisa menikmati kopi di dalam gua. Kini, Gua Terawang benar-benar telah menjadi primadona baru wisata di Blora selain wisata lainnya. Pengelola Gua Terawang terus melakukan berbagai inovasi, di antaranya membangun sejumlah fasilitas untuk pengunjung. Yes dan oke. Gua Terawang kini menjadi salah satu ikon destinasi wisata di Blora yang benar-benar yahut. Wisata ini benar-benar menawarkan keindahan pemandangan alam yang luar biasa dan perlu dipertimbangkan sebagai opsi untuk healing, berakhir pekan bersama keluarga, pacar, atau orang-orang terdekat. Sudah berbeda dengan Gua Terawang yang dulu, kini Gua Terawang telah berwajah baru. Tak hanya sekedar bebatuan yang berlumuran air serapan, melainkan abakadabra kini telah disulap menjadi eco park yang sangat memanjakan mata. Dihiasi dengan lampu-lampu yang mempercantik suasana, tempat duduk dan kafe yang menyediakan kopi lokal Blora. Ini dijamin akan memanjakan pengunjung, sehingga dijamin nyaman dan betah. Satu lagi, Noyo Gimbal View, yang kini telah menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Blora. Lokasinya di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon. Diakui atau tidak, lokasi ini menjadi penyumbang naiknya jumlah kunjungan wisata di Blora. Destinasi yang dikelola BUMDes Bangsri itu menawarkan panorama alam asri dengan fasilitas lengkap, seperti area parkir luas dan wahana permainan anak. Destinasi ini terus mendatangkan ribuan pengunjung setiap pekan, menjadi sumber pendapatan baru bagi warga setempat dan sekitarnya. Menikmati kuliner hingga bermain di wahana yang disediakan, menjadi pemantik yang tidak hanya cukup sekali dikunjungi bersama rombongan atau bersama keluarga. Kepala Desa Bangsri, Yananta Lagakusuma, baru-baru ini mengumumkan rencana pengembangan wisata malam hari di destinasi unggulan Desa Bangsri, Noyo Gimbal View. Dengan slogan Saking Noyo Anoto Projo, Kepala Desa Yananta berharap Noyo Gimbal View tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga penggerak ekonomi lokal, pelestari budaya, dan penguat interaksi sosial masyarakat. Sekian pemirsa, ulas berita kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.